Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang topik SIG atau materi SIG, Sistem Informasi Geografis. Karena video-video sebelumnya kan kita sudah membahas tentang peta dan indraja. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang SIG. Nah, apa sih SIG sendiri gitu? Nah, SIG sendiri itu adalah merupakan sistem berbasis komputer dalam pembuatan peta gitu, yang biasa digunakan untuk menyimpan, manipulasi, dan menganalisis data. Itu. Nah, sebelum adanya SIG ini biasanya orang-orang itu atau kartografer gitu membuat peta dengan manual ya, menggunakan tulis tangan gitu. Nah, kita bisa lihat peta-peta dulu tuh karena belum ada teknologi gitu kan. Nah, masih menggunakan manual. Nah, dengan kehadiran SIG ini diharapkan mempermudah untuk para geografer dalam membuat peta gitu. Nah, di SIG ini kan tadi kan kita sudah membahas tentang peta gitu ya dan indraja. Nah, dari peta dan indraja itu ada data-datanya. Misalnya data spasial. Nah, data ini mempresentasikan atau mengidentifikasikan posisi ruang atau suatu fenomena. Contohnya data spasial seperti letak luas daratan. Misalnya ada laut, ada bukit, gunung, gitu. Nah, itu termasuk data spasial yang diinput sebagai SIG, Sistem Informasi Geografis. Itu. Nah, selanjutnya ada data atribut. Nah, data atribut ini merupakan data yang menjabarkan aspek atau suatu fenomena dalam bentuk deskripsi atau menjelaskan yang terperinci. Data ini tergambar dalam bentuk-bentuk kata-kata, angka, serta tabel. Nah, bisa dijumpai untuk kepadatan penduduk, data luas wilayah, jenis-jenis tanah, dan demografis. Itu data atribut gitu. Berbentuk tabel. Kalau data spasial itu berbentuk objeknya misalnya laut, nah itu data spasial. Kalau misalnya data atribut itu berbentuk angka, tabel-tabel, ada luas wilayahnya berapa, jenis tanahnya ada apa aja gitu, data demografis, data kepadatan penduduk gitu, dan lain-lain gitu. Nah, dari komponen yang kedua itu ada perangkat keras, hardware. Nah, perangkat keras yang merupakan bagian dari sistem komputer, biasanya printer, scanner, monitor, keyboard, laptop gitu. Nah, perangkat keras ini sangat dibutuhkan itu dalam, karena kan kalau nggak ada perangkat hardware ya bagaimana bisa mengolah citra menggunakan eh, teknologi gitu. Makanya komponen-komponen yang penting itu ada perangkat keras, ada perangkat lunak juga gitu. Kayak perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan proses penyimpanan, penganalisisan data baik data spasial maupun data non spasial. Misalnya ada ArcGIS, Google Mapper, nah ArcView. Nah, dari contoh-contoh ini merupakan perangkat lunak software. ArcGIS itu merupakan software untuk pembuatan peta, Google Mapper juga, ArcView juga. Nah, dari contoh-contoh ini nanti kita bisa membuat peta dengan sistem informasi geografis. Itu menggunakan teknologi. Nah, yang keempat ada manusia. Manusia itu adalah kita sebagai pengatur, sebagai operator dalam manajemen SIG ini gitu. Misalnya geografer lah, misalnya manusia itu sebagai geografer pembuat petanya. Nah, selanjutnya itu ada data input, data manajemen, data manipulasi, dan data output. Nah, dalam proses SIG itu pasti kan ada ada input, proses, dan output. Nah, inputnya ini memasukkan data. Misalnya tadi kita udah dapat data-data atribut, data-data spasial gitu. Nah, data-data itu nanti kita masukkan di software tadi, perangkat lunak tadi. Ada ArcGIS, Google Mapper. Nah, kalau misalnya kita menggunakan ArcGIS gitu ya, data inputnya misalnya data-data spasial, kayak data batas wilayah, batas sungai, jalan. Nah, itu nanti data-datanya dimasukkan ke perangkat lunak tersebut. Nanti dari situ kita manajemen data. Sehabis data input, baru kita lanjut ke manajemen data. Itu manajemen data itu adalah pengorganisasian data baik data spasial maupun data atribut. Nah, tadi kan yang terkait ke dalam sistem basis data. Nah, selanjutnya ada data manipulasi and analisis. Manipulasi dan pemodelan data untuk menganalisis informasi yang diharapkan yang dihasilkan oleh sistem informasi geografis. Nah, karena data-data tadi kan diinput, misalnya data jumlah kependudukan di wilayah Jakarta gitu, misalnya Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan misalnya. Nah, nanti dari situ kan sudah ada di input. Nah, habis itu di analisis. Misalnya di mana aja kepadatan penduduk yang paling tinggi gitu. Misalnya Jakarta Barat paling tinggi. Nah, itu udah dari data SIG-nya. Nah, selanjutnya ada data output.
Data output itu menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruhan atau sebagai data dalam bentuk tabel, grafik, peta, ataupun laporan. Yang tadi data output, output itu hasilnya. Misalnya kan kita udah input, udah manajemen data juga, udah menganalisis, baru selanjutnya itu kita output. Nah, tadi menghasilkan dalam bentuk tabel, grafik, atau peta gitu. Kan tadi kan kita sudah misalnya menggunakan ArcMap, udah dimasukin, udah dianalisis, nah makanya hasilnya itu berupa petanya gitu. Nah, ini adalah data manajemennya nih. Ada peta konsep dari proses dari SIG. Ada data input, data manajemen, data output yang tadi ya, data input. Nah, data tabel, laporan, pengukuran lapangan, peta tematik, foto udara, cinta satelit, dan lainnya. Nah, dari data-data ini dimasukkan, diinput, kemudian dianalisis gitu. Nah, dan hasilnya berupa data output, berupa tabel, peta, laporan, dan atau soft copy gitu. Misalnya kita mau membuat tadi persebaran COVID misalnya. Data inputnya berarti kita menggunakan tabel data-data COVID di Jakarta Barat misalnya. Ada banyak per kecamatan misalnya. Nah, itu nanti apa? Pasti per kecamatan ada datanya dari data tabel lah. Misalnya berapa sekian, Kebon Jeruk sekian, itu Palmerah sekian, gitu banyak. Habis itu nanti kemudian kan sudah dimasukkan, sudah diinput, kemudian dianalisis. Gitu, dibuatkan legendanya, dibuatkan warna-warnanya, dibuatkan warna pembedanya, misalnya hitam itu dengan angka paling banyak misalnya gitu, angka positifnya. Itu sedangkan hijau angka yang rendah gitu. Nah, itu dianalisis di data manajemen. Nah, kemudian sudah dianalisis, dibuatkan layoutnya tadi yang ada 11 komponen tadi. Misalnya ada judul, ada legenda, ada koordinat, arah mata angin, dan lain sebagainya yang tadi 11 komponen peta tadi. Nah, setelah dibuatkan layout, kemudian di output keluarannya, hasilnya berupa tabel, peta, atau laporan. Gitu, bisa berupa peta atau tabel gitu. Itu udah namanya data output. Nah, ini adalah proses dari sistem informasi geografis gitu. Nah, ini contohnya dari data input. Ini ada Google Earth, ada drone, ada DEM juga gitu. Data input dimasukkan data-datanya, kemudian dianalisis. Manajemen data, nah yang tadi manajemen data kita menganalisis datanya. Manipulasi data, nah seperti ini. Kemudian data outputnya peta rumah IPNU itu. Nah, ada beberapa contoh aplikasi GIS di berbagai bidang, misalnya bidang SDA. Nah, namanya sumber daya alam itu kelayakan untuk tanaman pertanian, pengelolaan hutan, perencanaan tata ruang lahan, analisis daerah bencana, dan analisis dampak lingkungan. Nah, ini manfaat dari SIG gitu. Contoh aplikasi GIS untuk sumber daya alam tadi untuk daerah bencana gitu. Data inputnya misalnya daerah bencana di Jakarta apa aja gitu. Kemudian dianalisis, kemudian ada keluaran barunya peta gitu. Di bidang lingkungan juga ada pencemaran sungai, danau, laut, evaluasi pengendapan lumpur, danau atau laut, pengudaran pencemaran udara gitu. Nah, kita juga bisa nih membuat peta pencemaran sungai gitu di sungai-sungai Jakarta misalnya. Perencanaan, misalnya pemukiman transmigrasi, tata ruang, wilayah, tata kota, relokasi industri, pasar, pemukiman, dan lain-lain. Di bidang ekonomi, misalnya penentuan lokasi bisnis. Nah, nanti bisa nih penentuan lokasi bisnis di Jakarta di mana aja gitu di petanya. Kependudukan juga menyediakan informasi kependudukan pemilihan umum. Transportasi seperti jalur angkutan umum, nanti bisa nih dibuatkan petanya jalur angkutan umum. Misalnya jalur TJ transit di mana aja gitu. Analisis rentang kemacetan, kecelakaan, manajemen transit, perencanaan rute. Nah, dari semua ini adalah contoh-contoh aplikasi dari GIS dari berbagai bidang. Nggak hanya ini, masih banyak lagi gitu di berbagai bidang. Demokrasi dan militer. Oke, mungkin itu sekian dari penjelasannya tentang SIG. Intinya SIG itu adalah sistem informasi berbasis memanipulasi data, berbasis data gitu. Analisis data, manipulasi data, dan lain-lain gitu. Nah, proses-prosesnya itu ada input, manajemen data, analisis data, dan output gitu.
Mungkin nanti saya buatkan video pembuatannya kalau sempat gitu ya, video tambahan untuk pengetahuan aja gitu, menggunakan sistem informasi geografis. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.